semuanya, perkenalkan saya Saskia Jelita Sibuya dengan NIM 2314151004. Di sini akan kita membahas tentang lipid. Nah, lipid itu merupakan salah satu biomolekul penting dalam tubuh makhluk hidup. Kita sering mengenalnya itu sebagai lemak, tetapi sebenarnya lipid itu memiliki peran yang sangat jauh lebih luas. Nah, tetapi eh, tidak hanya sebagai cadangan energi, tetapi juga sebagai penyusun sel dan pengatur berbagai proses biologis. Nah, lipid itu ada apa sih itu lipid? Lipid itu adalah lemak dan zat yang mirip dengan lemak yang memiliki sifat hidrofobik, yaitu tidak bercampur dengan air. Contoh lipid yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari antara lainnya adalah minyak goreng, ada mentega, lilin, hormon tertentu, vitamin yang larut lemak A, D, E, K. Nah, sini kita akan membahas sebelumnya sifat tidak larut dalam air ini yang disebabkan oleh struktur kimianya yang didominasikan oleh rantai hidrokarbon. Nah, jenis-jenis lipid terdiri dari beberapa jenis utama, yaitu asam lemak. Asam lemak itu sebagai unit dasar pembentukan lipid. Yang kedua ada trigliserida dan lilin sebagai penyimpan energi dan pelindung. Selanjutnya ada lipid membran. Lipid membran itu penyusun membran sel. Selanjutnya ada lipoprotein. Dia itu sebagai pengangkut lipid dalam darah. Yang terakhir itu ada eukosinoid. Itu dia sebagai molekul sinyal atau pembawa pesan. Nah, masing-masing jenis ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Nah, asam lemak ini merupakan komponen dasar lipid. Strukturnya itu terdiri dari rantai hidrokarbon panjang atau ekor. Gugus karbosilatnya itu min-COH sebagai kepala. Jenis asam lemak itu ada dua. Ada asam lemak jenuh, itu tidak memiliki ikatan rangkap atau rantai lurus, biasanya padat. Itu contohnya itu mentega. Yang kedua ada asam lemak tak jenuh, memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Nah, rantainya itu bengkok, biasanya itu cair seperti minyak zaitun. Lalu peran asam lemak itu ada dua, sebagai sumber energi utama atau cadangan energi di jangka panjang sebagai bahan penyusun lipid lainnya. Ibarat asam lemak itu adalah seperti batu bata dalam bangunan. Nah, struktur lipid itu yang lebih besar. Nah, selanjutnya trigliserida dan lilin. Trigliserida ini tersusun dari gliserol plus 3 asam lemak. Fungsi utama ini sebagai penyimpan energi. Trigliserida ini adalah bentuk utama lemak dalam tubuh manusia.
Selanjutnya, lilin tersusun dari asam lemak plus alkohol. Ya, rantainya panjang, berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan, membuat daun dan kulit menjadi tahan air. Contoh seperti lapisan lilin pada daun yang mencegah kehilangan air. Selanjutnya ada lipid membran. Lipid membran ini sangat penting karena menyusun membran sel. Jenis utamanya itu ada fosfolipid, ada sphingolipid. Nah, ciri utamanya itu struktur amfipatik, kepala hidrofobik atau suka air, ekor hidrofobik atau yang tidak suka air. Nah, struktur ini memungkinkan lipid membentuk lapisan ganda atau bilayer yang menjadi dasar membran sel. Selanjutnya itu fungsinya pertama itu membentuk batas antara sel dan lingkungan. Selanjutnya mengatur keluar masuknya zat, menjaga kestabilan sel. Membran ini bersifat fleksibel tetapi tetap kuat. Nah, selanjutnya itu ada lipoprotein. Lipoprotein adalah partikel yang tersusun dari lemak dan protein. Fungsinya adalah mengangkut lipid dalam darah. Karena darah itu bersifat cair, berbasis air, lipid tidak bisa bergerak sendiri, sehingga membutuhkan kendaraan, yaitu lipoprotein. Nah, next, eikozoid dan pembawa pesan. Ini molekul yang berasal dari asam lemak tak jenuh, seperti asam arachidonat. Contohnya itu prostaladin yang mengatur peradangan dan penyerian. Leukotriene itu berperan dalam sistem imun dan alergi. Selanjutnya ada tromboksan, itu membantu proses pembekuan darah. Fungsi utamanya ini adalah sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh. Nah, sebagai kesimpulannya, lipid itu bukan hanya sekedar lemak, tetapi memiliki berbagai fungsi penting, yaitu sebagai sumber dan cadangan energi, penyusun struktur sel, pelindung tubuh, pengangkut zat dalam darah, pengatur proses biologis melalui sinyal kimia. Dengan pemahaman lipid, kita dapat lebih mengerti bagaimana tubuh bekerja dan pentingnya menjaga keseimbangan konsumsi lemak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi kita pada hari ini. Bye-bye.